warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Mbak Vidya boleh pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, dipersilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ketua kelas. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu yang di depan? Ya, benar sekali. Nah, Ibu harap setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat yang pertama memahami konsep dasar massa jenis, yang kedua menjelaskan prinsip massa jenis air dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai fenomena massa jenis zat cair. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih sebenarnya kita tuh dapat berenang loh di laut mati walaupun kita tuh nggak dapat berenang sekalipun, kita dapat mengapung. Mungkin ada yang tahu apa penyebabnya? Saya dulu. Ya, Mbak Mutia. Itu karena massa jenis tubuh manusia itu lebih rendah daripada massa jenis air di laut mati, maka tubuh kita akan mengapung. Iya, benar sekali. Nah, jadi kita dapat mengapung di laut mati itu karena massa jenis kita, tubuh kita itu lebih ringan daripada massa jenis air laut tersebut. Karena untuk pengetahuan umum saja ya, di dalam laut mati itu terkandung 34% garam guna. Jadi sangat tinggi sekali konsentrasi garam di sana, sehingga massa jenis airnya sangat rendah. Oke, yang untuk memahami materi lebih lanjut kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu ya. Untuk perwakilan kelompok bisa mengambil alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Kenapa bisa dulu ya tidak mulai. Ada yang lain itu mungkin jadi sama kayak ini. Tidak apa ini kemarin cuma nggak sampai letak habis. Oke, waktu sudah habis. Mari kita presentasikan hasil kerjaan dari kelompok kalian ya. Mau kelompok 1 dulu apa kelompok 2? Oke, biar adil coba.
Yang apa? Gimana kesepakatannya yang maju yang kalah atau yang menang? Yang kalah. Oh ya sudah. Kita semangat yuk. Kita pilih kita. Untuk kelompok yang pertama baca di Saya Febi Putri Wulandari dengan IMAI 2080 perwakilan dari kelompok ini. Saya di sini akan membacakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh kelompok saya. Berdasarkan rumusan masalah di atas adalah hipotesis sesuai rumusan masalah di atas. Jadi setiap zat memiliki massa jenis. Volume benda zat atau zat akan berpengaruh pada massa jenis. Massa benda akan berpengaruh pada volume benda. Semakin besar massa benda maka semakin besar pula volume bendanya. Oke, jadi kelompok satu apa ada perbedaan? Sama. Oh ya, kan boleh dijelasin Mbak. Baik, berikutnya ada tabel pengamatan yang setelah kelompok 2 melakukan percobaan dengan hasil pada massa benda 80 gram, batu 80 gram dengan VA air awal 200 ml dengan VA air akhir terdapat 230 ml dengan volume batu 30 ml. Jadi massa jenis batu yang dihasilkan 2,6 kg per liter. Sedangkan pada massa benda 93 gram dengan V air awal adalah 200 ml, V air akhir ada 225 ml dengan volume batu 25 ml. Jadi massa jenis batu yang dihasilkan 3,7 kg per liter. Apa kelompok satu ada perbedaan hasilnya? Mungkin satu wajib gitu. Bedanya di mana, Mbak? Ini guru kami di massa benda 80 gram, kami dapatnya volume akhirnya di 230 ml. Kalau yang di 93 gram kami dapatnya 255 ml. Oh gitu ya, beda sedikit ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak, kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Ya Mbak, Devi lanjutkan. Ya lanjut. Jadi pada lembar perhitungan terus sama dengan M per V dari rumus tadi yang dihasilkan pada row 1 dihasilkan 2,6 kg per liter, sedangkan pada row 2 dihasilkan 3,7 kg per liter. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika batu dimasukkan pada gelas yang berisi air? Jadi kenaikan air dikarenakan volume air ditambah volume batu. Selanjutnya, berapa volume air setelah batu dimasukkan ke dalam gelas? Pada M1 sama dengan 80 gram terdapat volume air akhir 230 ml. Sedangkan pada M2 dengan 93 gram dihasilkan volume air akhir sama dengan 225 ml. Selanjutnya, berapa volume batu? Pada delta V yang pertama terdapat 30 ml, sedangkan pada delta V2 terdapat 25 ml. Sudah cukup jadi kelompok 2? Boleh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari kelompok 1 wakilannya siapa? Oh Mbak Indi. Jelaskan yang beda tadi mana Mbak? Volume air akhir. Iya betul. Jadi kelompok kami mendapatkan volume air akhirnya itu di 230 dan 245. Itu faktor penyebabnya karena kami tadi nggak tepat di 200 isi airnya, jadi ada lebih sedikit gitu karena melihat di luar itunya sama di dalam itu beda. Oh, ya. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan dari praktikum ini itu adalah ketika batu dimasukkan ke dalam air itu akan terjadi kenaikan volume air, di mana kenaikan volume air itu terjadi karena volume air ditambahkan dengan volume batu. Volume batunya itu diperoleh dari volume awal dikurangi volume akhir, di mana massa jenis benda itu juga akan dipengaruhi oleh volume benda dan massa benda tersebut. Jadi semakin besar volume benda maka semakin besar massa jenisnya. Gitu. Sudah cocok nggak dua-duanya dengan hipotesis yang kalian buat di awal tadi? Sudah sama ya? Oke Mbak, boleh duduk.
Oke anak-anak, tadi sebenarnya selain karena kesalahan praktikum mengisi air di 200 ml tadi itu, faktor lain kenapa kok bisa volume batu kenaikannya itu sedikit berbeda itu karena mungkin dari ukuran batunya, dari ukuran bendanya itu bisa mempengaruhi juga tinggi kenaikannya. Oke, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi benar massa jenis itu merupakan besarnya perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Jika ukuran massa jenis diubah, massa benda diubah, maksudnya maka massa jenisnya itu tidak berubah. Misalnya ukurannya diperbesar, sehingga baik massa benda maupun volume benda itu juga akan semakin besar, itu tidak terjadi ya. Nah, ini rumusnya. Dimana massa jenis itu dilambangkan dengan rho, kayak P itu sama dengan M dikali P. M-nya ini ingat ya, massa bendanya. Dan volumenya itu volume bendanya, bukan volume air di awal tadi ya. Massa jenis ini tergantung pada massa zat dan seberapa besar ruang yang ditempatinya atau volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik, atau bisa dituliskan tadi ada yang pakai gram per sentimeter kubik ya, itu juga bisa. Tapi untuk satuan SI-nya itu yang paling bagus itu kilogram. Massa jenis ini berfungsi untuk menentukan zat, di mana setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Perlu dipahami bahwa massa jenis zat ini adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu fisika dan ilmu material yang memiliki peran sentral dalam memahami dan mengukur sifat-sifat fisik benda. Dalam matematika tadi seperti yang sudah dibahas di awal, massa jenis ini dituliskan dengan seperti huruf P itu yang kita baca dengan rho. Nah, kalian tahu nggak sih massa jenis yang dimiliki setiap zat ini berbeda? Bahkan air saja massa jenisnya bisa berbeda. Karena apa? Air dalam bentuk es, batu itu massa jenisnya 0,92 per gram per meter kubik. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk cair itu 1 gram per sentimeter kubik. Sedangkan kalau minyak adalah massa jenis yang paling rendah, jadi 0,8 gram per meter kubik. Itulah mengapa minyak dan air ketika disatukan itu mereka tidak dapat bersatu. Walaupun lebih banyak minyaknya jumlahnya, tapi tetap saja mereka tidak bersatu. Karena kenapa? Massa jenis minyak itu yang paling rendah. Nah, massa jenis zat padat, zat cair, dan gas ini berbeda-beda. Sebelum kita harus pahami dulu apa sih itu zat padat. Partikelnya, pada zat padat sendiri, partikelnya sangat padat sehingga massa jenisnya adalah yang paling tinggi. Sedangkan pada zat cair, partikelnya tersusun secara acak ya ini ya, kan nggak terlalu teratur kayak yang zat padat ini ya, sehingga kurang padat dibandingkan kebanyakan zat padat. Sedangkan gas, nah gas ini yang paling berantakan partikelnya atau berjauhan sehingga massa jenisnya rendah. Bisa dilihat di sini gambaran partikelnya itu sangat berjauhan dan nggak beraturan. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa pelampung itu dapat mengapung? Nah, seperti sudah dijelaskan tuh, benda yang massa jenisnya lebih kecil itu akan mengapung di atas air. Hal ini berkaitan dengan hukum apa? Archimedes. Ya, gitu. Kalau benda yang massa jenisnya lebih berat daripada airnya akan kalau yang sama dengan massa jenis air, ketika suhunya turun, mendinginkan suatu zat akan memperlambat partikelnya, sehingga zat tersebut menempati lebih sedikit ruang yang meningkatkan massa jenisnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Lanjut ya? Ya. Nah, ini contohnya massa jenis yang berbeda. Dalam keadaan es atau suhunya 0 derajat, bisa dilihat berapa massa jenisnya? Es 0,9. Yang digunakan tadi 0,92 ya. Terus kalau dalam bentuk air cair berapa? Ya, bisa dilihat. Kalau dalam bentuk uap atau suhunya 100 derajat, 0,5 paling rendah ya. Jadi gimana kesimpulannya? Semakin tinggi suhunya maka massa jenisnya semakin tinggi. Berarti sebaliknya ya, semakin dingin atau rendah suhunya maka massa jenisnya semakin besar. Oke, lanjut ya. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kenapa gunung es itu dapat mengapung? Padahal kan kalau di logika itu berat ya, kok bisa mengapung di atas air? Kenapa? Kira-kira? Jadi massa jenis dari gunung es itu lebih besar atau lebih kecil daripada air? Lebih kecil. Ya, sehingga dapat mengapung. Nah, massa jenis es itu lebih rendah atau lebih kecil ya daripada air itu. Hal ini menjelaskan mengapa gunung es itu bisa mengapung. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke quiz. Oke, sebelum quiz apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut quiz dulu ya.
juga ada Lala. Kita beri baik anak-anak. Mungkin sekian materi dari Ibu. Mungkin ada yang bisa masa jenis itu apa? Nilai yang menunjukkan perbandingan antara masa jenis itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Suhu, ya, terus masa benda yang sama volumenya, ya betul sekali. Kan seberapa padat partikel ya, dalam suatu materi? Umumnya zat padat memiliki massa jenis tertinggi karena tadi partikelnya rapat atau terapung tadi ya. Sedangkan gas itu memiliki massa jenis rendah karena partikelnya berantakan. Masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita akan melakukan refleksi pada hari ini. Bentar ya. Materinya cukup ya? Yang sudah bisa masuk, boleh langsung tulis sekarang apa pendapatkan tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana apa? Mungkin boleh, menyenangkan atau semua? Sudah. Terima kasih yang sudah mengisi refleksi. Mungkin ini bisa menjadi apa ya? Motivasi buat Ibu ke depannya agar membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada permainan untuk menyegarkan pikiran kalian. Kan habis pusing-pusing ya, matiku, itu segala macam. Ayo semuanya, perhatikan ya. Ketika Ibu bilang begini, itu artinya sekat. Ketika Ibu bilang begini, sikut. Kalau Ibu bilang begini, sakit. Kalau Ibu bilang sikat, ambil. Sikat itu ambil, tapi tidak pakai ya. Ini sekat, sikut, sakit, sikat. Halo, Ibu minta berubah. Ada apa? Berubah. Oke, diri dulu, Pak. Sakit, sikat. Sikut, sakit, sekat, gini, ada yang mereka sikat, sekat, sikut, sakit, sikut, sekat, sakit, sikat. Di pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya tadi Ibu lupa presensi ya. Temannya yang tidak masuk nggak hari ini? Ada. Nama Sakin. Lihat nama sepedanya rusak. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan dan yang sepedanya rusak semoga bisa beli lagi. Oke, Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada pembelajaran hari ini. Mungkin ada perkataan Ibu yang menyinggung atau pembelajarannya kurang berkenan di hati kalian. Yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, bisa menjadi amal dunia akhirat juga buat kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum.